reminder, informasi pembayaran gitu ya. Misalkan mau dibuat Hamin seminggu gitu atau Hamin 3 gitu. Nah itu bisa banget menggunakan Ocha Blast gitu. Nah kalau misalkan PDAM-nya ini sudah memiliki sistem terintegrasi gitu ya. Nah itu kita bisa pakai Ocha API juga. Halo Sobis, welcome back to IndieBiz Talk, tempat dimana kita akan ngobrol santai seputar dunia digital dan inovasi di ekosistem bisnis. Hari ini kita bakal membahas topik yang sangat menarik, yaitu digitalisasi layanan publik bersama Ocha Indonesia. Tema ini relevan banget buat instansi pemerintah, BUMD, maupun sektor swasta yang bertransformasi ke arah digital. Dan kali ini saya di sini nggak sendirian, udah hadir juga bareng tim Ocha Indonesia. Sebelumnya saya jelaskan dulu, untuk Ocha Indonesia itu adalah solusi digital dari Telkom yang banyak membantu lembaga publik dalam meningkatkan pelayanan lewat teknologi. Saya di sini sudah bersama Kak Fidelia. Mungkin Kak Fidelia boleh berkenalan dulu ke Sobis yang lagi nonton kita di sini, Kak. Oke, halo, perkenalkan aku Fidela dari Ocha. Seneng banget dapat kesempatan untuk ngobrol bareng IndieBiz Talk. Dimana topiknya sendiri juga keren banget ya. Digitalisasi pelayanan publik yang menurut aku sendiri ini udah bukan supporting ya, tapi ini needs gitu, kebutuhan utama di banyak instansi. Oke, sebelum kita masuk ke topik nih Kak, mungkin Kakak bisa menceritakan dulu atau menjelaskan terlebih dahulu apa sih Ocha Indonesia itu, dan dalam membantu instansi publik untuk bertransformasi digital, bagaimana Ocha Indonesia berperan. Boleh Kak? Oke, boleh banget. Kita mungkin kenalan dikit dulu ya terkait Ocha. Ocha itu singkatannya adalah Omni Communication Assistant, di mana kita membantu organisasi atau instansi untuk membangun ekosistem digital komunikasi yang lebih efisien dan integrasi gitu. Nah, kalau untuk perannya sendiri pastinya banyak banget ya. Yang paling utama pasti kita mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat, lalu juga membantu instansi menyebarkan informasi, lalu juga mengoptimalkan kanal media komunikasinya instansi menjadi 24 jam gitu dengan layanan chatbot kami. Oke, berarti ini ya keren juga ya Ocha itu ya Kak. Jadi lebih membantu, misalnya ini saya sebagai konsumen dan pengguna Ochanya, kayak misalnya kantor pemerintah, jadi jembatan gitu ya Kak untuk membantu kedua belah pihak itu. Keren. Jadi ini juga komunikasinya bisa membuat lebih rapi sama lebih efisien berarti ya Kak. Betul, karena fungsi utamanya Ocha sebenarnya membantu untuk komunikasi antara pelanggan dan juga instansi gitu ya. Makin real time, cepat, efisien tanpa harus menambah beban internal dari instansi tersebut. Oke, wah keren banget tuh Sobis. Kalau misalnya Sobis tertarik, bisa menghubungi kemana tuh Kak untuk mendaftar Ocha? Oke, untuk menggunakan layanan Ocha, kami bisa menghubungi customer service kami ya. Ada CS 24 jam yang akan membantu mengarahkan, ataupun juga bisa akses website kami. Bisa mungkin search di Google Ocha Indonesia atau langsung akses aja di www.ochaindonesia.co.id. Oke, untuk ngomongin digitalisasi layanan publik nih Kak, tantangan terbesarnya apa sih kalau yang dialamin Ocha selama ini? Dan tiap lembaganya kan punya sistemnya sendiri-sendiri tuh. Gimana Ocha cara menanggulanginya? Oke, bener banget ya tadi, salah satu tantangan utamanya, apalagi kita bekerja sama dengan instansi, pastinya mereka memiliki sistemnya masing-masing, environmentnya masing-masing yang memang sudah terintegrasi gitu ya. Nah, untuk sekarang Ocha sudah banyak sih bekerja sama dengan para instansi, karena memang kita sangat open gitu ya untuk diintegrasikan ke sistem mereka. As long as pelanggan di instansi tersebut bersedia gitu ya untuk terintegrasi dengan Ocha, maka Ocha siap membantu dalam membangun ekosistem digital komunikasi instansi tersebut. Wah, keren banget ya Kak. Jadi bukan cuma layanan digital, tapi juga bikin tim pelayanan bisa lebih efisien. Betul ya, karena kita
kan omni communication Iya, ya. betul. Jadi seluruh komunikasi, walaupun itu di berbagai aplikasi ataupun media sosial, itu akan tertampung ke dalam satu dashboard saja gitu. Oke. Jadi dari sisi tim pelayanan nantinya hanya cukup akses satu dashboard saja, dan itu sudah merangkum seluruh percakapan di seluruh channelnya instansi tersebut gitu. Wah, saya semakin tertarik nih Kak buat menguras lagi lebih dalam mengenai OCA ini. Jadi bukan cuma digitalisasi di dalam aplikasi, tapi soal membangun customer journey yang lebih baik dan berbasis data ya Kak. Betul. Karena di OCA sendiri kita tidak hanya membantu untuk experience komunikasi dua arahnya, tapi kita juga supporting secara report dan analytics gitu. Jadi di instansi tersebut juga terbantu gitu untuk mengetahui area-area mana aja nih yang perlu ditingkatkan. Oke. Tapi Kak, sebelumnya OCA ini apakah ada berbagai jenisnya Kak atau cuma satu aja? Boleh Kak dibantu jelasin dulu? Oke, kalau di OCA sendiri secara produk kita terbagi menjadi 4 ya. Walaupun secara fungsi itu 3, kita ada untuk satu arah, 2 arah, dan juga chatbot. Oke. Nah, kalau untuk satu arahnya ini lebih ke membantu instansi atau organisasi dalam menyampaikan informasi secara massal dalam satu waktu aja gitu. Nah, itu untuk produk kami itu ada di OCA Blast dan juga OCA API gitu. Oke. Biasanya use case sih kalau untuk instansi-instansi yang existing dengan OCA itu seperti pengingat reminder gitu, lalu juga penyampaian informasi misalkan gangguan gitu, atau juga menginformasikan informasi-informasi pelayanan publik yang terbaru gitu kepada masyarakat agar masyarakat lebih aware. Nah, untuk produk selanjutnya itu ada di 2 arahnya. Di 2 arahnya kami ada di OCA Interaction. Jadi itulah tempat di mana seluruh komunikasi di berbagai sosial media tertampung dalam satu dashboard saja. Nah, untuk yang terakhir nih supportingnya dari OCA Interaction juga, yaitu chatbot atau OCA AI, Automated Interaction. Kami juga sudah dibantu dengan Artificial Intelligence. Berarti ini Kak, aku mau nanya nih Kak, ini menarik juga nih, yang tadi buat reminder, misalnya nih OCA dipakai layanannya oleh PDAM. Nah, misalnya untuk reminder pembayaran tagihan air kan masih banyak yang manual. Betul. Masih menggunakan struk kayak gitu kan ya. Berarti dari OCA bisa nge-reminder untuk pembayaran dimulai dari tanggal berapa dan deadline-nya tanggal berapa, berarti gitu ya Kak? Iya, yang aku nangkepnya. Bisa banget. OCA bisa bantu untuk memberikan reminder informasi pembayaran gitu ya. Misalkan mau dibuat H-min seminggu gitu atau H-3 gitu. Nah, itu bisa banget menggunakan OCA Blast gitu. Nah, kalau misalkan PDAM-nya ini sudah memiliki sistem terintegrasi gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai OCA API juga. Jadi kita tinggal terkonek secara API dengan sistem internalnya PDAM. Nah, jadi nantinya tidak perlu lagi melakukan seperti upload database kontak dan yang lain, karena memang orang-orang yang akan dikirim itu sesuai dengan yang data ada di sistem yang udah ada. PDAM. Berarti udah auto berarti ya. Oke. Terus untuk yang ini Kak, untuk chatbot itu berarti sama aja juga dia yang buat reminder? Oke, kalau chatbot itu bisa use case-nya lebih ke penanganan pertama ya, sebelum nantinya mungkin dilanjutkan sama ke agent gitu. Oke. Tapi juga bisa membantu untuk misalkan memberikan informasi nih, kalau misalkan di PDAM misalkan mereka punya nomor layanannya gitu dan pengen mengetahui misalkan status gitu, status mereka tuh udah bayar atau belum, kadang lupa gitu. Nah, itu juga bisa di chatbotnya, jadi secara connect juga secara API ke sistem PDAM. Oke. Terus aku ini nih Kak, sering banget kayak misalnya lagi lewat nih atau lewat di jalan ada Jeko atau Dunkin, kan suka lewat SMS ya, atau Starbucks kayak buy one get one. Tiba-tiba kan dapat SMS. Itu tuh termasuk ke OCA Blast bukan sih Kak? Oke, iya itu salah satu layanan OCA. Cuma lebih tepatnya kita ada di OCA LBA. Oh, bukan Blast ya? Iya, jadi sebenarnya sama-sama blasting. Bedanya adalah sistem cara blastingnya aja. Kalau location based advertise itu lebih ke orang-orang yang melewati titik tersebut akan mendapatkan si pesan tersebut gitu.
Tapi itu otomatis, berarti dia ngeliat nomornya random atau gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk targetingnya ya, itu kita bisa by location aja only. Jadi siapapun yang lewat situ dapet, atau kita bisa melakukan filtering gitu. Untuk filternya? Filternya itu bermacam-macam ya. Setiap provider itu memiliki filternya masing-masing. Kalau secara general itu biasanya ada di umur, gender, lalu lifestyle, hobi, itu juga bisa kita filter gitu. Karena di nomor handphone pun sudah terdaftar data ya. Iya, dan kadang kan provider suka melakukan survei-survei gitu ya. Jadi provider mendapatkan informasi-informasi tersebut dari beberapa survei mereka. Oke. Wah, ternyata keren banget ya Kak Ocha itu ya. Saya juga jadi tertarik. Misalnya nanti saya bikin bisnis, berarti bisa ya daftar untuk Ocha. Bisa banget. Bisa hubungi aku juga kok. Oke, nanti kita kontak-kontakan ya. Nggak kerasa banget tapi ini Kak, kita udah di penghujung podcast ini. Tapi sebelum ditutup, mungkin dari Kak Fidela ada yang mau disampaikan buat sobi-sobis yang di rumah yang lagi nonton kita, atau pesan singkat buat instansi publik yang lagi bertransformasi ke digital? Oke, kalau pesan dari aku ya, dari Ocha, pokoknya jangan tunggu semuanya harus sempurna, harus sudah tertata gitu ya, baru memulai langkah untuk digitalisasi. Karena walaupun langkah kecil gitu ya, di digitalisasi itu mampu membuka peluang-peluang besar lainnya gitu. Nah, kalau ada instansi yang tertarik gitu ya untuk berdigitalisasi dalam komunikasinya, Ocha dan Telkom siap membantu untuk mengiringi setiap langkah instansi tersebut. Buat yang tertarik juga bisa langsung akses aja ya website kami di www.ochaindonesia.co.id. Oke, terima kasih banyak ya Kak Fidela. Sama. Udah menyempatkan waktunya ke sini, udah mau ngobrol sama saya di tim DMO Telkom Regional 2 ini. Semoga podcast kali ini bisa menjadi inspirasi buat semua lembaga publik di Indonesia yang terus-menerus berinovasi lewat teknologi. Oke Sobi, sampai jumpa di podcast DMO Telkom Regional 2 berikutnya. Dan tetap semangat untuk terus digital for public. Bye.